Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, malam ini gue mau bikin konten tentang apa sih namanya? Gara-gara ada yang nanya kemarin, ada pertanyaan dan juga sempat ada diskusi ya di beberapa grup ya yang gue masuk dan gue pantau juga dari Facebook, dari grup WhatsApp. Pertanyaannya gini, aduh, kok gue mau bikin air hijau tapi kok yang muncul malah infosurya, gimana nih, gagal dong. Nah, kita bahas teman-teman ya. Ini perkembangan kultur green water gua mau kasih lihat ke teman-teman semua. Sebenarnya kita lihat ya, ini airnya udah agak hijau-hijau ya. Udah agak hijau-hijau, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat, ini gue perbesar ya. Nah, gue perbesar, kelihatan ya. Oke, ini air hijau gua teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau kita lihat, ini ada kayak apa sih namanya? Kayak apa ini namanya, kayak asap-asap gitu ya, macam-macam asap gitu. Ini kalau teman-teman lihat, kita perbesar teman-teman, ini bergerak loh. Dan teman-teman tahu ini apa? Nah, ini dia kita sebut dengan infusoria. Banyak banget itu bergerak kan. Ini bukan kutu air ya, ini gue perbesar nih. Ini infusoria semua teman-teman. Dan ini kira-kira bakalan gagal jadi green water apa enggak? Nah, ya enggak lah teman-teman, ini udah agak hijau nih. Dan semua kultur green water gua semua pasti kayak begini, pasti. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung kalau ada yang nanya kemarin. Dan itu ada yang komentar lagi, wah tuh diulang tuh, gagal tuh kontam. Ya nggak mungkin lah. Ya justru ini memang yang nanti bakalan bikin green water kita makin bagus gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi teman-teman, ini memang pasti ada gitu. Ini memang pasti ada. Ya, jadi memang pasti ada yang namanya infusoria. Kenapa kok infusorianya bisa ada, teman-teman? Nah, ini infusorianya kenapa kok bisa ada gitu. Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi, kenapa ini bisa ada ya? Karena kita kasih bahan-bahan organik ya. Kita kan kesini kita masukin dedek, kita masukin pelet ya kan. Ada dedek, ada pelet, apalagi ini nggak ada yang nggak kelihatan ya. Ada dedek, ada pelet, ada apalagi, ada macam-macam ya, dedek, pelet, terus ada telur, bahkan yang pakai telur ya. Kalau memang mau pakai telur ya, ya pasti ada gitu kan. Otomatis di sini terjadi proses penguraian, terjadi proses dekomposisi, terjadi proses pembusukan, dimana yang namanya pembusukan itu kan menghasilkan jamur sama bakteri ya. Yang namanya pembusukan itu kan pasti akan mengundang jamur dan bakteri ya, karena kan dua makhluk hidup itulah yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi kalau teman-teman memasukkan ke sini dedek, memasukkan bahan-bahan organik seperti dedek, pelet, terus telur ya kan, terus dimasukin apalagi tuh, pelet lele. Nah, ya itu jelas itu kan bahan-bahan organik. Tambahin lagi molase gitu. Jadi ya bahan-bahan organik yang saya sebutin tadi, organik itu berarti kalau ngomongin organik itu kelompok ini ya teman-teman ya, kelompok senyawa-senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup ya. Kalau di kimia itu kalau nggak salah organik itu hidrokarbon ya, ada hidrogen ada karbonnya gitu, atau gampangnya ada hidrogen ada karbon lah. Nah, itu kan senyawa kompleks tuh, itu akan diuraikan. Siapa yang menguraikan? Ya yang menguraikan adalah jamur dan bakteri. Jadi kalau bahan-bahan organik tadi kita masukin ke sini, ya otomatis si dekomposer itu akan datang. Nah, kalau dekomposer datang, kalau yang namanya jamur dan bakteri datang, maka infusoria juga akan datang. Siapa tuh infusoria? Ya yang memakan jamur dan bakteri. Contohnya apa? Contohnya paramecium. Contohnya ada paramecium, ada apa lagi? Ada euglena dan lain sebagainya. Jadi kelompok-kelompok protozoa ya contohnya ya, yang termasuk ke infusoria. Nah, mereka ini kan makanannya jamur dan bakteri, otomatis jamur bakteri ada ya otomatis rantai makanan terbentuk. Pemakan jamur dan bakteri akan muncul. Siapa ya? Itu infusoria, teman-teman. Jadi wajar, jadi mustahil banget kita kalau bikin green water, racikan kita mengandung pelet, dedek dan lain sebagainya, nggak mungkin banget nggak ada namanya infusoria, mustahil, pasti ada. Nah, jadi wajar, jadi buat teman-teman yang memang udah ngelakuin proses kayak gini, bikin green water dengan cara seperti ini, wajar kalau muncul infusoria gitu, nggak mungkin enggak gitu. Jadi itu normal gitu. Malah yang kayak gini-gini nih, gua kadang nih kalau kultur kan gua nggak pakai, gua bedain ya. Jadi gua tempat pembuatan green water
dengan pembuatan dengan kultur kutu air gue pisah. Nah, gue pisah. Gue gabung. Jadi gue nggak taruh di sini. Tapi gue taruh di tempat lain. Gue nggak menggunakan bak ya teman-teman ya. Gue pakainya di sini. Gue pakainya di kolam besar. Ini kolamnya belum jadi nih. Nah, yang ini udah gue pakai. Jadi gue langsung pakai kolam besar teman-teman. Gue tampung di sini. Nah, gue tampung di sini. Jadi nanti air itu gue taruh di sini. Nah, ini kan udah agak-agak coklat nih ya. Ini teman-teman. Jadi semua gue taruh sini ya. Ini udah agak-agak coklat kalau misalnya ini ya kutu airnya teman-teman ya. Ini kutu air gue. Jadi ini kalau udah apa namanya? Kalau gue kira-kira oh ini udah kurang pakan nih. Belum jadi nih, green waternya belum jadi. Ini kan belum hijau nih. Nah, ini masih coklat ya kan. Ini kayak coklat gini gua masukin, nggak masalah, bisa. Jadi kalau seandainya teman-teman kalau teman-teman misalnya nih lagi kultur nih, ini udah yang media tempat kutu airnya ini kekurangan pakan, kadang belum jadi green water. Teman-teman. Ini gua udah ambil, gua masukin dan besok banyak gitu. Jadi sebenarnya yang seperti ini aja udah bisa kita kasih buat kutu air, udah bisa, nggak masalah. Kalau memang fitoplanktonnya, mikroalganya, green waternya belum jadi, belum hijau atau hijau tapi belum pekat, nggak masalah. Jadi kalau memang belum jadi teman-teman, masih kayak gini, masih coklat bahkan kayak gini ya, itu nggak apa-apa. Kalau memang udah nggak ada, daripada kultur kutu air kita yang di sini mati semua, ya kalau gue sih langsung gue cemplungin ke sini dan alhamdulillah sih besoknya bagus lagi gitu ya. Besoknya bagus lagi. Jadi gue pakai itu semua. Kalau memang udah ada yang hijau ya kan, nah ini udah butuh pakan, gue cemplungin ke sini, gitu, gue cemplungin ke sini. Jadi gue nggak gabung ya, supaya lebih enak ya, supaya pengontrolannya lebih gampang gitu, supaya ini bisa lebih pekat dan supaya ini gue kontrolnya lebih gampang. Jadi gue hanya menggunakan satu tempat nih, yang agak besar dikit gue gunakan sebagai tempat untuk mengkultur kutu air gitu, supaya hasilnya lebih banyak gitu ya. Gue bahkan bikin 2 kolom nih, ini belum jadi nih ya. Oke gitu teman-teman ya. Jadi itu aja sih ya untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita yang pernah nanya ya, Bang gimana kalau muncul kalau muncul infusoria, gagal nggak kultur green water? Enggak, itu normal dan harus ada memang gitu ya. Jadi kira-kira gitu teman-teman jawabannya. Semoga bisa menjawab banyak pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.